Oke, ada dapat sudah 4 anak dan 4. Ini berarti sudah 1 ya. Apalagi ini ya? Tar, videonya nyalakan aja, Tar. Buku belum diambil nih. Yang belum diambil bukunya nanti boleh pakai kertas dulu. Ya. Ya. Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa semuanya. Nanti kita berdoa, doa dimudahkan urusan dan doa belajar ya. Bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma. Mbak Farah, nah, nyalakan aja ya. Tidak usah dimatikan nanti. Biar nanti komunikasinya langsung ya. Baik, untuk kali ini yang kita pelajari pertama, ini tematik dulu ya. Ya. Semoga jaringannya lancar. Kalau jaringan lancar berarti nanti bisa lebih cepat. Tematik nanti rangkuman saja sama mengerjakan yang ada di buku paket ya. Kemudian nanti dilanjutkan review tentang pecahan waktu kalian kelas 3, review aja ya. Nanti kan pecahan dilanjutkan di kelas 4, nanti ada pecahan lagi gitu ya. Ini Pak Anwar cek dulu. Oke, rangkuman. Nah, dibuka buku halaman 30 coba. Buku tema 1 ya. Tema 1 halaman 30. Yang belum ini tak share, ini ada Pak Anwar ada. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan apa gelap? Gelap. Sebentar, kalau gelap berarti bukan begini. Sebentar, sekarang coba. Nih, kalau begini kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Oke, udah. Kita mulai dari pertama, yaitu gagasan utama, gagasan pokok. Ini gagasan pokok atau ide pokok, gagasan pokok, pikiran utama, pokok, pikiran itu sama ya. Nah, jadi apa itu gagasan pokok atau kalimat utama? Ini kalimat utama itu kalimat yang menjadi inti dan dasar pengembang sebuah paragraf. Sedangkan kalimat jelas yaitu kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Terus bagaimana contohnya? Yuk kita langsung menuju ke bawah. Kita langsung ke latihan ya. Bentar. Mana ya? Ini sudah sekali. Dia ada tema 2 ini. Nah, ini dia di sini. Jadi halaman 38. Yuk, lihat halaman 38. Sudah? Nomor 11. Nah, di sini ada bacaan. Lihat, ini satu paragraf ya. Apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Ini kalimat 1,
Ini kalimat 2, ini kalimat 3, ini kalimat 4, ini kalimat 5. Sekarang kita lihat gagasan pokoknya yang mana kira-kira? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Bakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin-udin tidak pernah bosan menantinya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Kakek Udin pun terlihat sabar. Lihat yang paling pokok yang mana? Yang paling pokok adalah yang ini. Kenapa? Yang dari bawah ini. Yang menarik dari pawai. Nah, ini yang menarik ini. Satu, menampilkan keragaman budaya Indonesia itu kenapa menarik. Nah, berikutnya ini. Kenapa menarik? Nanti, kenapa menarik? Karena Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan. Terus, ada pawai budaya di Kampung Babakan. Dia datang ke alun. Apa yang menarik lagi? Kakeknya terlihat sabar menanti. Nah, berarti ini sebagai kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Bisa dituliskan di sini. Yang sudah bawa pensil silakan tuliskan. Berarti gagasan pokoknya adalah ini. Paham nggak? Paham. Ya. Tuliskan. Hanya di sini gagasan pokok. Jadi begini tulisannya ya. Kamu tuliskan pakai pensil bisa ya. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Ya, siapa yang sudah? Belum, Kak. Ya. Jika yang sebagai gagasan pokok, kalimat ini sudah belum? Ya, lanjutkan. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Kita lihat ini. Ya, gagasan pokok, gagasan pendukung sudah ya. Kita rumah adat, maka kita namanya apa? Suaranya pekan. Keragaman adalah
Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Terus apa yang membuat beragam? Ini dia. Ini alasannya kenapa jadi beragam. Ini penyebabnya ya, karena satu, banyaknya suku bangsa. Dua, kondisi alam yang beraneka ragam. Terus kekayaan budaya yang beraneka ragam. Maka jadi. Terus apa unsurnya? Unsur budaya. Itu ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa punya bahasa daerahnya masing-masing. Kita lanjutkan lagi. Ini rumah adat. Dalam rangkuman ada 3 rumah adat ya. Yang pertama Baduy. Baduy di mana? Di Banten. provinsinya Jawa Barat. Barat. Bentuknya seperti ini. Ini cirinya rumah yang dibangun tidak boleh menyentuh tanah, tiang, ya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ya. Terus berikutnya ada rumah tongkonan. Tongkonan dari mana? Sulawesi Selatan. Raja Sulawesi Selatan. Berikutnya bentuknya gambarnya kayak gini. Nah ini dia. Kalau ditanya ciri-cirinya, ini ciri-cirinya seperti ini. Terbuat dari kayu tanpa adanya logam seperti paku. Ini nggak ada logamnya ya, nggak ada paku. Kok bisa ya? Untuk panggung, atap rumah terbuat dari hitam melengkung ya. Arahnya kemana? Ke utara. Jadi seragam ya. Arahnya sama. Sekarang rumah adat Papua. Nah, anak orang adatnya, rumah adat Papua namanya Hunai. apa namanya Hunai. Nah, mencerminkan. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ya, setengah lingkaran ya. Nah, ini dia ciri-cirinya. Lebih 2 meter. Atau ilalang. Di rumah terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek ya, dan tidak berjendela. Ini masih satu tok ini ya. Nah, berikutnya kita menuju ke evaluasi. Sekarang dibuka di halaman berapa ini evaluasi? 35. 35. Halaman 35, ayo. Siapa yang membacakan? Arah bacakan persatu. Pak, mana ada nggak ya, Farah? Iya, Pak. Coba bacakan nomor 1. Perumahan bisa dihuni oleh warga dari sebagai suku. Saat perayaan kemerdekaan RI, seluruh warga ikut membantu. Tiap warga menyumbang makanan khas suku masing-masing. Mereka juga menyumbangkan tenaganya untuk mempersiapkan perayaan tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang kehidupan bersama di perumahan tersebut? Bagaimana kira-kira pendapatmu? Kalau itu berbagai suku loh padahal ya. Tapi saat kemerdekaan RI semuanya ikut membantu. Dan setiap warga menyumbangkan makanan khasnya. Mereka coba menyumbangkan tenaganya. Berarti mereka ikut rukun kan? Ya, rukun kan? Rukun. Ya. Berarti persatuan kesatuannya di perumahan itu gimana? Bagus atau tidak? Bagus. Ya,
Jadi bisa tuliskan tuh jawabannya. Jadi di persatuan dan kesatuan di lingkungan Manisa itu sangat begitu. Di lingkungan perumahan, nah bisa begini ya. Bisa dituliskan di sini. Di lingkungan perumahan Nisa, persatuan dan satuannya Kebatus. Nah, gini juga boleh ya. Lembah. Boleh nggak Pak ditulis yang lain? Boleh, kalau kamu punya pendapat sendiri boleh ditulis. Halo. Putus ini. Nah, misalnya seperti ini juga boleh. Nah, ini juga boleh yang ini. Halo. Sudah belum? Kok sih parah. Yang nulis berarti sudah ya. Kita lanjutkan ya. Mas Atar. Mas siap. Oke, ayo kita lanjutkan dulu. Sekarang perhatikan bar ini. Ini kira-kira rumah mana ya? Ini namanya rumah. Padang. Rumah Gadang. Di mana? Padang itu di provinsi mana? Sumatera Barat. Terus apa ciri-cirinya? Rumah Gadang ciri-cirinya apa? Ini jawabannya. Kelihatan nggak? Ini bisa ditulis ya. Ditulis nih. Ini jawabannya ya. Kan ya?
Seperti Sudah belum? Belum. Oh, belum. Mana tadi? Enggak punya. Sudah? Belum. Hah? Belum, Pak. Tak tulis di komentar ya. Di chat ya. Di kolom. Nah, dia kan sini terpijat. Satu pernah tipis juga. Udah itu jangan dulu. Buka kolom chat. Ya kan? Ada nggak kalau ada ya? Kurang sedikit. Kalau sedikit lanjutkan aja ya. Kurang berapa? Sudah masuk ciri-ciri guys? Halo. Lanjutkan lagi ya. Lanjutkan belajar. Ini kalau udah bilang udah gitu ya.
Kelihatan? Kelihatan kan? Udah. Ya. Aku udah, Pak. Udah. Ya sudah. Ya. Atau kita ini. Tuh. Sekarang ke berikutnya. Di Indonesia sangat beragam, hampir setiap provinsi memiliki alat musik khas daerah masing-masing. Ini nanti silakan dilengkapi di tabel. Yuk, lengkapi di tabel. Angklung dari mana, Angklung? Angklung dari Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Terus cara mainkannya diapakan angklung itu? Goyang. Goyangkan atau diayun. Ayunkan. Gitu kan? Terus untuk sasando, nah ini sasando dari mana? Oh, ambil kalian tulis. Nusa Tenggara Timur. Bagaimana cara mainnya? Ini seperti ya. Memakai senar itu. Senar biasanya dia. Tifa bukan nama orang. Tifa itu dari mana? Tifa itu ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua. Gimana cara mainkannya? Seperti kendang ya, kayak tapi jangan pukul Tifa orang. Oh, itu orang namanya Tifa pukul. Nah, ada Triton. Nah, Triton itu mana? Dengan namanya atau seruling. Kalau seruling dia kan? Itu. Terus namanya dia apa? Dibuat sama seperti sasando. Nah, gitu ya.
Saya masukkan juga di sini, bisa nggak ya? Dari sini. Di mana tadi? Sudah disimpan di ini. Di sini nih. Sudah ya? Jadi sudah sampai ini udah disis. Akan berangkat sekolah. Sudah. Sudah. Berikutnya untuk nomor 4 nanti dikerjakan sendiri. Ini contohnya. Contohnya ngapain? Ngapain itu di Bali berarti di sini dikasih huruf C atau ditulis C ngaben atau ngaben gitu ya. Begitu ya, paham ya? Paham nggak? Halo. Paham? Yang nomor 4. Nomor 4 dia duduknya di nah, bagaimana hasilkan dari gimana cara? Nah, bagaimana dihasilkan alat musik kita? Ayo, ada yang bisa menjawab? Bisa? Gimana bunyi bisa dihasilkan? Ya, alat musik gitar itu sumber dari senar ya. Senar kan? Nah, ya. Senar pada gitar yang dipetik akan bergetar. Di sini, kan? Senar pada gitar akan bergetar ketika di senar pada gitar akan bergetar ketika dipetik. Senar yang bergetar dengan suara. Masa ini ada videonya kelihatan. Ya, sesuai dengan ini ya. Ini Pak Nur kopikan saja, tak taruh di chat sini. Ini jawabannya ya. Senar pada gitar ketika dipetik ya kan. Nah, senar yang bergetar kan menghasilkan suara. Ada suaranya sesuai dengan panjang senarnya. Begitu ya.
Itu udah. Sudah ya? Sudah kan? Sudah. Oke, sudah ya. Di sini sudah ada nih. Di dibuka sekarang di nomor 8 ya. Di nomor 8 itu kan ada 3 gambar alat musik. 3 gambar alat musik. Bentar saya share dulu. Ini dia. Ini ada maracas, namanya maracas ya. Ini dari Meksiko. Kalau ini gendang. Kalau ini ya saksofon. Yang ditanyakan adalah bagian apa yang bergetar ketika sehingga menimbulkan ini bagian apa yang bergetar kalau ini. Kalau yang misalkan maracas itu bagian dalamnya ya. Di dalamnya kan ada itu kan. Sampai bunyi dik-dik itu kan. Goyang, goyang. Kalau yang ini yang bergetar apanya? Selaput gendangnya, selaputnya ya. Itu bergetar. Kalau saksofon Pak, kalau ditiup itu kok ada yang bergetar apanya? Yang bergetar itu di dalamnya ya. Udara di dalamnya akan bergetar ya. Nah, itu yang menimbulkan bunyi. Nah, berikutnya, biola dan harpa merupakan contoh alat musik yang menggunakan apa ini? Biola harpa. Menggunakan jawe, ada jawenya ini. Betul. Ada menggunakan rongga juga. Nanti ada rongganya ya. Tapi yang sebagai sumber bunyi apa? Gitar, biola. Jawe, ya, senar. Jawe, terus ini. Gitu ya. Selanjutnya kita menuju ke ini yang lain bisa dicoba sendiri, dikerjakan sendiri ketika ada waktu luang. Berikutnya, sekarang kita akan mereview. Tentang ini Mas Aktar kemana nih? Review tentang itu pecahan. Mas ingat itu apa? Pecahan adalah oh ada yang jawab. Ya udah, kita buka ini aja ya. Kan sebentar, nanti tak share ya. Ini aplikasi. Nah, ini dia.
Membandingkan ya. Nah, perhatikan pizza sama spidolnya. Ini pizzanya nanti dipotong, ya kan? Pizza dipotong jadi 4 bagian, ya. Kemudian ambil satu bagian pizza, taruh piring. Nah, sekarang spidolnya kita akan tahu apa itu pecahan. Nah, ini yang disebut dengan pecahan itu ini. Pizza 1 dari seluruhnya ini 4. Spidolnya 1 dari seluruhnya 6. Jadi yang pecahan itu ini. 1 dari 4. 1 dari 6. Itu namanya pecah. Nah. Jadi apa pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari benda yang utuh atau bagian dari keseluruhan benda. Terus gimana nulis pecahannya? Pecahan dilambangkan dengan bilangan per bilangan. Misalnya 3/5. Begitu ya? Masih ingat? Ya. Masih. Ada apa saja di pecahan itu? Yang di atas namanya apa? Pembilang. Kalau di bawah namanya? Penyebut. Ini berarti pembilangnya 3, penyebutnya 5. Terus pecahan sederhana. Apa itu pecahan sederhana? Jadi pecahan sederhana itu pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Yaitu pecahan sederhana ini namanya. Kalau 2/4 gitu pecahan sederhana atau bukan? 4. Ini kan ada 2 kan? Misalnya begini. Ada 2. Nah, ini pecahan sederhana atau bukan? Bukan. Bukan, kenapa? Karena 2 ini bisa dibagi 2, yang di bawah juga bisa dibagi 2. Kan? Makanya jadi 1/2. Nah, ini bukan sederhana, tapi yang ini, ya ini sederhana. Nah, paham ya? Itu yang sederhana. Berikutnya, pecahan. Kalau di atasnya sama, di bawahnya beda, lihat di bawahnya yang besar itu berarti ini lebih kecil. Ini kan sama ini. Satunya atas sama, tapi kamu punya satu roti dibagi 4 anak, atau satu roti dibagi 3 anak. Berarti besar mana dapatnya? Besar yang sepertiga kan? Makanya yang dimakan adalah yang besar. 5. Punya roti 4 dibagi 5 sama punya roti dibagi 5, dapatnya bagaimana? Ini. Makanya 4/5 ini besar. Kalau di bawahnya sama, yang lebih besar yang besar ya. Sekarang 2/5 sama 4/10. Ternyata sama loh. Kenapa? Karena 4 dibagi 2 jadi 2. Bagi 2 jadi 1. Nah. Sudah. Nah, kalau dipencet sudah ini nanti muncul pertanyaan, silahkan dijawab ya.
Pecahan adalah A, B, D. Ayo. Itu benda yang bisa dibagi loh. Pecahan adalah ini apa? Bagi. Berarti jawabannya C. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan benda atau bagian dari benda yang utuh. Berikutnya, mana nih penulisan pecahan yang benar? C. Oke. Pecahan dilambangkan dengan angka per angka 1/5. Betul. Berikutnya, penyebutnya di mana? Di bawah. Wah, pembilang. Atas. Oke. Benar. Apa? Pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu pecahan sederhana. Betul apa salah? Betul apa salah? Benar. Benar. Oke. Berikutnya, pilihlah tanda perbandingan yang tepat pada pecahan berikut. Nah, lihat ini, bawahnya sama. Kalau bawahnya sama, yang lebih besar itu yang di atas lebih besar. Berarti besar mana? 4/8 sama 1/8? 1/8. Ayo, besar mana? 4 dibagi 8 sama 1 dibagi 8 itu besar mana? 4/8. Iya, 4/8. Maka tandanya sama, lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Berarti yang oke. Sudah selesai. Nah, kita sudah mengingat pelajaran pecahan kelas 3 ya, melalui aplikasi ini. Nah, selanjutnya di kelas 4 kalian akan belajar tentang ini. Begitu ya. Mana semuanya? Itu tadi kegiatan pembelajaran kita. Nah, silahkan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan boleh. Silahkan Mbak Iza, Mbak Vivi, Mbak Farah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, selamat belajar di rumah. Bersama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.